Asyadiku al-masduq. Ana Abi Abdirrahman saking Abi Abdirrahman Abdillah yaiku Abdullah bin Mas'ud kang dadi putra lanange Mas'ud. Radhiya muga-muga pangridho Allah sapa Gusti Allah anhu saking Ibnu Abdillah bin Mas'ud. Kala ngucap sapa Abdillah bin Mas'ud, hadasana nyeritani na ing kita ing ingsun sapa Rasulullah utusane Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa ta Rasulullah as-shadiqu ki wong kang jujur al-masduku tur den benerake. Dadi Abdillah bin Mas'ud kuwi pernah krungu omongane Kanjeng Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini hadis sahih yang ada pada kitab Bukhari dan Sahih Muslim ya. Dawe Kanjeng Nabi ngeten, inna akhadakum setune salah sijine ira kabeh, sesungguhnya kamu semua yujma'u iku den kumpulake apa khulquhu awal penciptaane ahad. Kamu semua dikumpulkan awal mulanya fi batni umihi ing dalem kandungane ibuke ahad. Pertama kali manusa kuwi dikumpulake awal penciptaane ning gone kandungane sang ibu. Berapa lama? Arba'ina yauman nutfah. Ya. Nutfah, satu tetes air mani. Ya. Jadi manusa iku kawitane selama 40 hari itu masih berupa tetesan air mani yang ada di perut sang ibu selama 40 hari. Tumayakunu mongko nuli ana apa iki mau ahad alakotan iku rupa getih sak tetes. Misla zalik ya sepadane mengkono-mengkono 40 dina. Dan setelah itu 40 hari yang kedua sudah merupakan darah di perut sang ibu ning wetenge ibu. Sumayakunu mongko nuli ana mudghatan iku rupa daging sak kempel mudghah. Ya, jadi asalnya satu tetes air mani, kemudian 4 bulan yang kedua menjadi darah, satu tetes darah, dan kemudian 4 bulan yang ketiga menjadi segumpal darah kental, mudghah darah kental, ngali daging. Ya, darah kental ya daging, kayak daging, bukan daging lah ya. Selama 40 hari. Setelah 40 hari yang ketiga, suma yursalu mongko nuli ngutus sapa Gusti Allah ilaihi maring ahad al malaku ing malaikat. Kemudian setelah kita ada di kandungan sang ibu selama kurang lebih 120 hari, 40 hari kali 3, maka Allah Ta'ala memberi kehidupan. Niup ning gone roh wanufika miruhi. Dadi roh niku ditiup, enggak dicipta. Sing dicipta ni jasad kita. Nanti akan ada
perdebatan atau pembicaraan ketika jasad kita ditinggalkan oleh roh kita. Payung fakhu mongko ditiup fihi ing dalem akad apa ruh. Setelah umur 120 hari, ini hadisnya Kanjeng Nabi, maka ditiuplah roh pada kita, diberi kehidupan. Sing daging sak kempel sing asale darah asale air mani yang 1 tetes tadi sekarang menjadi hidup sebab dikasih ditiupan roh oleh Allah Subhanahu wa taala, menjadi hidup. Ya mungkin sudah ada bentuk-bentuk ini laki-laki atau perempuan. Itu apabila di USG mungkin sudah dapat terlihat itu. Ya. Iki calon sikile mbok kene, calon kupinge, calon mripate, calon sirahe, gulune, tangane, trijine sudah hampir-hampir terbentuk, tapi belum sempurna, lagi 120 hari. Tapi sudah hidup dia situ. Jadi wis urip. Artinya kalau di situ sudah hidup dia berarti butuh makan. Lah apa makane? Mangane ya kuwi darah haite seorang perempuan, seorang ibu. Makanya tanda-tanda sing umum bagi mereka yang hamil untuk awal permulaan yaitu tidak haid, tidak halangan seperti biasanya. Sebab apa? Darah haidnya itu menjadi makanannya anaknya yang masih di kandungan yang berumur kurang lebih 120 hari. Jadi artinya kalau ada perempuan ya, 3 kali tidak halangan seperti kebiasaan tiap bulannya, 3 kali tidak halangan, itu sudah ada tanda-tanda bahwa dia adalah perempuan yang sedang hamil. Itu menurut hadis ini. Setelah diberi kehidupan, kemudian hidup di situ. Ya, makanya yaitu tadi darah haidnya ibunya. Kemudian wa yu'marulan diperintah bi arba'a kalimatin kelawan 4 pira-pira kalimah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan malaikat untuk mencatat. Ya. Lah inilah awal manusia diberitahu tentang kodrat irodatnya yang akan dijalani kelak besok apabila dia sudah lahir di muka bumi atau di dunia ini. Bikutubi rezekihi kelawan nulis rezekine wa ajalilan ajale wa amalilan amale wa sakin wa saidun lan dadi wong bejo cilokone, Jadi setelah 40 hari setelah 120 hari dia diberi kehidupan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ditiupkan ruh, ya, maka Allah taala memerintahkan malaikat untuk menetapkan takdirnya orang tersebut yang kelak akan lahir dan hidup di dunia nyata yang kita hadapi ini. Bi arba'i kalimatin. Nomor 1 bikut birizkihi. Malaikat dingkongkon nyatet rezekine. Ini kelak nek wis lair ning donya wong iki dadi wong pedagang apa petani. Apa penipu, apa tukang korupsi. Apa dadi pejabat, apa dadi rakyat. Hasil
pengupa jiwane, usahane, rezekine iku sok wong iku nek urip ning gone donya kuwi rezekine diambil dari mana dan seberapa banyaknya, melarat atau miskin, ya, itu ditetapkan ketika kita masih ada di kandungan sang ibu, ya. Rezekine sangka apa wae, ya, akeh lan sedithike, banyak dan sedikitnya, ya, itu sudah ditetapkan oleh Allah Ta'ala ketika kita ada di guwa garbane sang ibu ketika umur 120 hari. Kemudian yang kedua ditetapkan ajalnya. Jadi orang ini besok kalau sudah lahir di alam dunia ini diberi umur berapa tahun. Mulai daja ajalum la yastaqiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Jadi ada ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala tentang ajalnya orang tersebut. Berapa tahunkah, ya, berapa harikah, berapa minggukah, berapa bulankah, itu sudah ditetapkan. Maka yang ada bayi yang baru lahir kemudian meninggal, atau umur 7 hari meninggal, umur 3 bulan meninggal, umur 3 tahun, 2 tahun, 10 tahun, 20 tahun, 40 tahun, 50 tahun, 70 tahun, 100 tahun baru meninggal. Itu sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, tentang ajal. Wa amalihi lan tentang penggaweane, pekerjaane, amale, ya. Ini orang besok kalau sudah dilahirkan di dunia, apakah yang dia kerjakan? Apa kuwi dadi wong bodho, apa dadi wong pinter, dadi mursyid thariqah, apa dadi kiai, apa dadi ulama, apa dadi seorang wali. Semua itu sudah ditetapkan ketika dia masih di kandungannya sang ibu. Sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya ya kita tidak heran, ya, kalau kita benar-benar tahu, tidak heran, ya, kalau melihat sisi kehidupan orang zaman sekarang kok seperti itu, ya. Sudah diberi kecukupan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang kebutuhannya, tapi nyatane wonge ora tambah syukur tapi tambah tamak ning nggone dunia. Itu memang ya sudah ditetapkan, lah mau bagaimana? Wasakiyun wasaidun lan tentang bejo lan cilokone. Baik bejo cilaka donya utawa bejo cilaka akhirat. Sing dijaluk kita semua itu kan Rabbana atina fid dunya hasanah wa bil akhirati hasanah wa qina azabannar. Kita mohon pada Allah mudah-mudahan di dunia itu diberi dadi golongane wong sing bahagia, dan besok di akhirat juga kebaikan atau kebahagiaan di akhirat. Tapi kita nggak tahu bahwa bejo cilokone kita yang kita jalani sekarang itu adalah sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tinggal menjalani, tapi kita kan nggak tahu. Ya, kita tinggal menjalani. Artinya, ya, sepandai-pandai apapun kita, maka tetap ada sisi kebodohannya. Dan sebodoh-bodoh apapun yang kita jalani tetap ada sisi kebaikan atau kepintarannya. Jadi
bejo lan cilakane manusa urip ning gone alam donya iki wis ditetapne mbek Allah taala tatkalane kita kabeh ana nek guwa garbane sang ibu. Kita tinggal menjalani. Dadi wong endi rezekine sangka apa, ajale umure pira suwene, iku matine penyebabe apa, kena corona apa ketibanan uwit apa kena tsunami apa keblekan gunung apa kecelakaan apa gelut mbek koncone apa krana peperangan apa kejatuhan meteor, semua itu sudah ditulis ketika kita itu masih di kandungan ibu kita. Bawallahu la ilaha illa ghairu inna akhadakum liya'mala bi amalil jannah hatta ma yakunu baina wa baina ila diraun payasbiqu alaihal kitab payamalu bi amalin alinnar payadkhuluha. Mau Kanjeng Nabi sumpah ya, bawallahu sing dawuh Kanjeng Nabi lho iki, kula mung macakne. Bawallahu mongko demi Allah alladzi yukizat la ilaha kang ana pangeran iku mawujud ghairu sak liyane Allah. Inna khadakum setune salah sijine ira kabeh. Layak malah yakti ngamal sapa akad ya bi amalin alil jannah kelawan ngamale ahli surga. Hatta mayakunu saengga ana bainahu ing dalem antarane akad wa bainane jannah ila diraun aja mung sak dira meh mlebu swarga mok sak dira payasbiku mau disialai ing atase akad apal kitab catatane payak malu mongko ngamal sampe amale alinar kelawan ngamale ahli neraka payut khuluha mongko nuli mlebu sapa akad ha ing neraka naudzubillahi min dalik. Tapi Nabi kita iku nate ngendika demi Allah ora ana pangeran kang hak disembah kang maujud sak liyane Gusti Allah. Sliramu kabeh kuwi wis dicatet tentang bejo cilaka surga lan nerakane. Setuhune salah sijine ira kabeh ki ngamal ning gone kaya wong ngamale ahli surga. Ya wis salat, wis poso, wis haji tekun banget ibadahe. Ya. Hatta mayakuna bena ila diraun sehingga meh-meh orang ini pasti bisa dikatakan ini adalah ahli surga. Ila diraun semua orang menyatakan ini adalah ahli surga. Muga deloke penggaweane ning masjid ya dermawan. Ya enggak pernah berbuat jelek sama sekali. Wis pokoke sholihah utawa saleh. Akan tetapi payasbiqu alil kitab ya malu bi alinnar. Tapi orang ini catatannya ketika di kandungan ibunya itu adalah hadza min ahlinnar. Padahal selama hidupnya dia beramal baik, tapi payasbiqu alaihil kitab sudah kedahuluan catatannya dekne bejo cilakane. Maka apa? Payak malu bi amalin akhirnya di akhir hayatnya dia melakukan ngamale ahli neraka. Artine yo dilalai ya. Ning akhir hayate mendekati kematiane dia nglakoni ngamale ahli neraka. Katakanlah umpama murtad, keluar dari Islam, musyrik ya. Lan liya-liyane. Utawa sing asale salat terus meninggalkan salat. Itu bisa terjadi, semua kita masih kita hidup sekusuk apapun sampean itu berpotensi seperti itu. Tinggal catatane kuwi sampean iku.
Dadi walaupun sampan ketok iku ngamale ahli swarga mulai cilik wis mondok sapal Al-Qur'an wis ini itu dan lain sebagainya menguasai segala ilmu agama dibilang ulama dibilang ini dermawan tapi setelah menjelang kematiannya dia putus asa lah katanya itu ya. Akhirnya dia beramal amal ahli neraka fayudkhuluha dan akhirnya dia ditetapkan masuk ke neraka. Naudzubillah min dzalik. Tinggal catatan ya yang dulu pernah dicatat oleh malaikat ketika kita masih di perut sang ibu. Wa inna akadakum lan setune salah siji kapal ya malu bi amal alinnar hatta mayakunu bainahu wa baina ila tiraun payasbiku alaihi alkitab payak malu bi amali ahli jannah payadkhuluha lan sedune salah sijine ira kabeh layak malaik ya mulu iku yekti ngamal sapa akad bi amalin alinnar kelawan ngamali ahli neraka hatta mayakunu saingga barang yakunu ana bena utawa akad wa benane ane neraka ila diraun kejaba sadira. Kebalikannya orang yang ini ya. Wong iki selalu nglakoni amal sing elek ngamale lakune ahli neraka. Wis pokoke jelek lah kelakuannya. Wis tukang peminum, tukang pezina, tukang mabuk, tukang sembarang elek. Welek. Bahkan semua orang menyatakan orang tersebut adalah ahli nar. Iku adalah calon-calon penghuni neraka umpamane. Hatta mayakunu baina wa baina ila diraun. Akan tetapi ketika dia akhir hayatnya menjelang kematiannya ya, karena dia telah tercatat ya, payasbiku alil kitab catatannya sudah mendahului bahwa dia itu catatannya adalah ahli surga walaupun seumur dia itu beramal-amalnya ahli neraka tapi dia catatannya di sana itu memang ahli surga. Apa yang terjadi pada dia, pada kita ya. Payak malu bi amali ahli jannah. Ya akhirnya menjelang kematiannya walaupun kurang sak dirok dia beramal dengan amalnya ahli jannah, ahli surga. Ngamal kelawan ngamale wong ahli surga. Akhirnya ya mungkin sudah kodratnya, memang kodratnya seperti itu. Dan kita hidup itu enggak akan bisa belok sedikit pun tentang garis-garis yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selurus apapun jalan kita, kalau memang kita itu orang jelek, maka akhirnya kita akan belok. Sebelok belok apapun jalan yang kita lalui, kalau memang takdir kita itu sudah ada ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi orang yang lurus, maka akhirnya kita akan menemui jalan yang lurus. Akhirnya menjelang kematiannya yang kurang sedikit, dia itu bisa menyebut nama Allah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, ala nahya wa ala namut wa la nubasu insyaallah minal aminin. Akhirnya payak malu bi amalan lil jannah, dia beramal dengan amalnya ahli surga, payak khuluha, maka akhirnya dia masuk surga. Dadi surga lan neraka bejo lan cilakane manusa kuwi wis ditetepne ambek Allah taala ketika kita sudah umur 120 hari ada di kandungan sang ibu.
dan sekarang atau sisa hidup yang kita jalani ya, ini adalah sesuai dengan apa yang telah dicatat oleh malaikat sesuai perintahnya Allah di waktu kita masih di perutnya sang ibu. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim. Maka setelah ajal menjemput kita, itu berpisahlah kembali antara jasad dan ruh ya. Yang waktu itu umur 120 hari jasadnya kan sudah jadi tapi belum sempurna. Kemudian ya, Allah Ta'ala meniup roh, jadilah pertemuan antara jasad dan roh. Minha khalaqnakum wa fi anu'idukum wa minha nukhrijukum tarotan ukhra. Dari tanah ya, aku ciptakan dan dengan tanah engkau bisa hidup dan nanti engkau akan kembali ke tanah. Kita kabeh awak kita iki digawe saka lemah. Lan kita saisa urip mergo ya saka lemah, saka tanduran. Dan engko ya sudah, kalau sudah waktunya kita akan kembali ke tanah. Artinya kalau dulu memang jasad dan roh itu adalah dua jenis makhluk ya, maka nanti kalau sudah waktunya dua jenis makhluk ini juga akan berpisah kembali. Jadi ada pertemuan ya, juga akan ada perpisahan. Pertemuannya ketika kita masih di perut sang ibu, perpisahannya ketika kita sudah ditetapkan ajal kita, yaitu kematian itu. Makanya yang dikatakan sing diomong di ndo mati kuwi ya ki pisahe oncate roh saka raga. Oncate roh saka raga. Dadi rohnya iki kembali pada Allah, dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Mulane innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya semua itu milik Allah dan semua itu akan kembali kepada Allah yang ya, lewat malaikat Israel. Nah, sesuai perintah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berhubung roh itu sudah bersama dengan jasad ya, di alam dunia ini bertahun-tahun, maka jasad itu nggak mau ditinggalkan roh sebenarnya ya. Jasad itu nggak mau, terus jasadnya ngomong ya, rogo ambekan roh, rogo nih awak kita ki ngomong, roh aku melu kowe, jarine roh nggak bisa nggak mau ya. Nggak bisa nggak mau. Kita dulu kan berpisah, dari sekarang berpisah kembali. Jarine roh Yongko nek ning nggone alam kubur nek wis 7 dina kowe tak tiliki. Bareng ngono sudah umur 7 hari dikubur ya, roh itu datang. Roh datang ning nggone alam kubur bilang, omong ruhe iki mau. Ya ki saiki 7 dina kowe tak tiliki. Jerine jasate, aku melu kowe. Aku ikut kamu wahai roh. Aku melu kowe. Enggak boleh, kamu enggak boleh ikut aku sebelum 100 hari.
Ya udah, aku sabar menunggu di sini aja. Ingat ya, nanti kalau sudah 100 hari aku akan datang ke sini menjemput kamu. Katanya roh. Kemudian setelah 100 hari setelah 100 hari rohnya datang lagi ke kuburan tadi. Wahai roh, katanya kamu mau menjemput aku. Terus roh berkata, kamu sekarang sudah rusak, sudah dimakan oleh cacing-cacing tanah. Bagaimana kamu akan ikut aku nggak mau. Ya. Aku tetap nggak mau, katanya roh tadi. Jari ini jasad, gimana lo? Piye yo? Sampai tak eloki kok ora gelem, padahal kita itu sudah bersama hidup di dunia selama 80 tahun. Sekarang kok kamu tinggalkan, katanya jasad, katanya rogo itu tadi. Lah kamu sekarang sudah rusak, jadi aku nggak mau. Nanti aja ya, setelah 200 tahun setelah 200 setelah 1 tahun, setelah 2 tahun, setelah 3 tahun, jadi setelah mendak sepisan, mendak kedua, nah itu roh selalu datang ke kuburan, ya, nilii ning nggone jasate. Nah, setahun iku sing 100 hari itu jasadnya memang sudah rusak. Bagaimana kamu akan ikut aku? Kamu lo keadaanmu sudah seperti itu, nggak bisa, aku nggak mau. Nanti aja ya. Kalau sudah 1000 hari, aku akan datang menjemputmu. Kemudian roh tadi datang lagi ke kuburan. Wahai raga, kamu sudah nggak berbentuk. Tulang belulangmu sudah tiada, kamu sudah kembali seperti tanah, sudah nggak bisa diapa-apakan lagi. Mana mungkin kamu ikut aku? Nah, terus ini bagaimana? Ya pokoknya kamu tidak akan bisa mengikuti aku. Artinya jasad kita itu kembali lagi menjadi tanah sampai waktu yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah perpisahan roh dan rogo. Yang artinya nanti ya, setelah hari kiamat, maka jasad kita yang ada di kuburan itu kan ada bibitnya, nanti akan tumbuh lagi dan rohnya nanti baru kembali, kita akan bersatu lagi, yaitu pada hari kiamat yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, nanti akan berbentuk seperti bentuk kita waktu hidup di dunia. Jadi dulu di perut sang ibu kita berpisah, kemudian disatukan ketika kita hidup di dunia, dan kemudian berpisah lagi ketika kita sudah meninggal dunia, dan nanti akan dipertemukan lagi di padang mahsyar setelah hari kiamat. Allah Ta'ala akan menyatukan ruh dan jasad kita dengan kekuasaannya. Makanya walaupun demikian, kita sebagai seorang Islam yang mukmin, ya, harus tetap bersamaan dengan kalimah la ilaha illallah. Makanya dikatakan kalimatul haq alaiha nahiyya wa ilaiha namutu wa la nubasu insyaallahu minal aminin. Ini adalah orang yang beruntung sebab dia berkeyakinan aku hidup ya dengan kalimah la ilaha illallah, dan aku kelak akan mati
juga tetap bersamaan dengan kalimah la ilaha illallah wa ilanub asu, dan kelak dibangkitkan dari padang mahsyar, dari alam kubur, aku juga bersama kalimah la ilaha illallah. Inilah